wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM C1C019037 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad murabahah. Di mana ada pokok pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian akad murabahah, yang kedua jenis akad murabahah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 102, dan yang terakhir ilustrasi kasus murabahah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian akad murabahah. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut Sabik 2008, jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan atau sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter, dan uang dengan uang, misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. Akad murabahah sesuai dengan ketentuan syariah karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba di mana nasabah harus membayar uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang, kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Materi selanjutnya mengenai jenis akad murabahah. Ada dua jenis murabahah, yaitu yang pertama murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order, dan yang kedua murabahah tanpa pesanan atau murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Yang pertama murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjualan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Baiklah, materi selanjutnya mengenai dasar syariah. Dasar syariah terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum akad murabahah, dan yang kedua rukun dan ketentuan akad murabahah. Baiklah, yang pertama sumber hukum akad murabahah terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama Al-Quran. Terdapat bunyinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Quran Surah 4 ayat 29. Yang kedua hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muwaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang kedua, rukun dan ketentuan akad murabahah terbagi menjadi pelaku, objek jual beli, dan ijab kabul. Yang pertama pelaku, yang kedua objek jual beli harus memenuhi, yaitu pertama barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. Barang tersebut dimiliki oleh penjual, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Barang tersebut harus jelas dan barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Dan yang terakhir ijab kabul. Pembahasan selanjutnya perlakuan akuntansi PSAK 102. Yang pertama akuntansi untuk penjualan terbagi menjadi pada perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena pusing, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Selanjutnya, apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurangan biaya perolehan aset murabahah. Yang kedua, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli. Dan yang terakhir, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan kesepakatan penjual, maka tambahan pendapatan murabahah. Selanjutnya yang terakhir, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain.
Yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli dan akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang kelima, pengakuan keuntungan murabahah. Yang keenam, pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang ketujuh, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Yang kedelapan, denda dikarenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Yang kesembilan, pengakuan pengeluaran penerimaan uang muka. Yang ke-10, penyajian. Dan yang terakhir, pengungkapan. Yang B, akuntansi untuk penjual. Terbagi menjadi aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Denda yang dikarenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Uang muka, penyajian, dan pengungkapan. Baiklah, pembahasan yang terakhir mengenai ilustrasi kasus akad murabahah. Transaksi dalam ribuan rupiah. Pada 1 Januari 2013, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual memberikan persediaan dari pihak lain seharga Rp100.000 dan akan diserahkan pada 1 Januari 2013. Pesanan mengikat. Maka jurnal yang diperlukan pada penjualan yaitu aset murabahah di debit sebesar Rp100.000, kas atau utang di kredit sebesar Rp100.000. Dan pada 1 Maret 2013, jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp5.000, maka jurnalnya pada penjualan yaitu beban penurunan di debit, nilai sebesar Rp5.000 di debit, aset murabahah di kredit sebesar Rp5.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi akad murabahah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.